Halo teman-teman, ketemu lagi di podcast dan hari ini kita masih sama Bu Tiwi dan kita masih membahas tentang Ikigai ya Bu. Nah pada episode sebelumnya kan kita udah bahas tuh tentang 4 hal tuh, passion, mission, profession, vocation. Nah buat yang kepo nanti boleh langsung klik aja, nanti linknya kita kasih ya. Oke, kita lanjutkan lagi obrolan kita hari ini. Oke. Tadi kan 4 ya Bu ya. What I'm good at, what I love, what I'm paid for, and what the world needs gitu. Nah, kalau misalnya nih Bu ada salah satu yang nggak lengkap gitu, gimana Bu? Ya memang idealnya kan 4 ya, tapi ada satu hal pasti ada yang kurang sebenarnya. Kan kalau untuk menuju ideal itu kan nggak Iya, semua betul. bisa selancar itu gitu. Iya, jadi memang mungkin saja sih terjadi kita nggak bisa mencapai idealan, tapi kita harus menyadari apa yang akan terjadi gitu ketika nggak ada satu. Misalnya kita udah menyukai itu, sudah love it, sudah good at, sudah paid for gitu ya. Jadi kan udah kerja, udah bisa senang dengan itu, tapi nggak the world need gitu. Ya kita mungkin punya kepuasan kan, kita udah kerja sesuai passion kan, kan ada love sama good at kan, dan dibayar lagi, kan itu udah puas kan. Cuman not the world need berarti ya mungkin puas, tapi ada perasaan yang nggak terlalu berguna gitu, kayak useless untuk sesuatu yang lebih luas gitu. Nah itu biasanya disadari. Contohnya gimana? Ya disadarinya tuh kalau sudah mungkin bekerja agak lama ya, kan orang karir di awal-awal tuh kan lebih ke cari passion dan dibayar. Betul. Ya kan? Betul. Itu udah ideal banget buat kita, kan bisa untuk kehidupan kita sehari-hari. Cuman ketika orang sudah mencapai titik tertentu di dalam karirnya, dia jadi mungkin berpikir bahwa yang kulakukan ini punya dampak enggak gitu buat dunia, buat orang lain, lebih luas lah gitu. Nah biasanya kan orang yang udah misalnya karirnya bagus, sudah kaya, mereka pasti nggak akan puas di situ gitu. Mereka puas untuk malah cari sesuatu yang apa nih yang bisa saya lakukan walaupun aku kayaknya udah punya semua gitu kan. Makanya biasanya mereka entah charity, mungkin ada sekarang yang bisa pakai podcast itu ya, kan ada tuh podcastnya para itu anaknya konglomerat itu ya sukses. Iya. Terlihatnya sukses gitu. Dia tuh ternyata masih kepingin punya dampak yang lebih luas kan sekarang dengan dia punya podcast, dia bisa ngobrol. Nah itu ya sebenarnya dia ingin mencari ikigainya yang ideal gitu. Jadi ketika nggak ada the world need, pada satu titik tertentu ada perasaan kurang berdampak gitu. Nah, dia pasti akan nyari ke sana. Itu. Nah, kalau tidak ada yang paid for. Oh, ini ya, Bu ya. Nah, ini. Ya, itu yang tadi sudah kita omongkan ya. Terus mungkin kalau tidak ada paid for. Tidak ada paid for, berarti good at, what I love, dan the world needs. Tapi nggak dibayar. Nggak dibayar. Jadi secara hati, perasaan, jiwa itu nikmat ya. Karena kan kita melakukan sesuatu yang dibutuhkan oleh dunia dan itu passion kita, tapi kita nggak dibayar. Jadi ya nggak punya duit gitu. Tapi ya biasanya itu orang-orang seperti Bunda Teresa gitu kan. Jadi beliau ini yang nggak terlalu mikirkan harta, tapi hidupnya tuh penuh rasanya gitu ya. Kalau orang biasa kayak saya ini Bu, maksudnya tanpa penghasilan kan ya gimana ya Bu ya. Ya makanya jadi, jadi mungkin bukannya tanpa ya, tapi bisa aja kecil. Bukan sesuatu yang jadi fokus utama yang dicari gitu. Oh gitu, oke Bu. Nah itu, jadi memang hidup kita nikmat, tapi bukan yang nikmat duniawi itu kan mungkin ya. Iya. Nah terus kalau orang nggak good at, jadi dia dibayar, dia suka the world needs, tapi dia nggak bagus dalam hal itu. Kira-kira gimana kalau menurut Ibu? Skillful ya. Nggak skillful. Jadi mungkin ada secara dia pribadi dia punya kepuasan. Karena kan dia bisa penghasilan, dia melakukan yang dia suka ya kan. Cuman ada rasa ketidakpastian karena dalam dia menjalankan karirnya tuh kan, kalau dia nggak punya satu pencapaian kan juga ya tahu sendiri lah kalau di dunia karir ya,
dia akan mudah digeser juga dengan yang lain yang lebih oke gitu ya. Hidupnya nggak satu titik dia aman, mungkin dia suatu saat nggak aman gitu kan. Jadi ada ketidakpastian di sana. Nah kalau nggak ada what I love, nah bisa Bu gitu Bu? Ya bisa kan? Kira-kira ada nggak orang yang aku bagus di situ, dibutuhkan oleh dunia, dibayar, tapi aku nggak suka. Bisa aja tuh orang yang salah jurusan, salah kerjaan. Salah jurusan dan salah kerjaan. Ada. Pinter infor, ya kan? Infor, dia dibayar, tapi dia juga bisa menjawab kebutuhan orang banyak, tapi sebenarnya dia pengennya punya resto. Ya kan? Gitu lah, ya kan? Ada. Jadi mungkin kan itu terjadi. Jadi hidupnya nyaman, nyaman kan? Karena dia pandai dalam hal itu, dia dibayar. Tapi dalam dirinya ada rasa hampa mungkin gitu. Ada perasaan hampa karena sebenarnya bukan ini gitu. Tapi kayak dia sudah terjebak dalam, jadi dia nggak berani keluar dari situ. Nah biasanya orang-orang yang seperti ini tuh ada satu titik ketika dia berani, dia akan keluar dari yang mungkin orang lain bilang itu udah nyaman. Udah enak-enak jadi direktur misalnya ya. Aku banyak tuh cerita orang sudah jadi direktur terus dilepas. Ya mungkin karena memang aku nggak suka gitu. Dan aku ingin memulai sesuatu yang baru, meskipun duitnya nggak gede, yang penting itu sesuatu yang saya suka, yang mungkin lebih menjawab kebutuhan, tapi nggak ada duitnya mungkin, tapi ternyata aku suka di situ. Nah itu, jadi ya kalau ada minusnya memang ada resikonya, masing-masing ada resikonya. Kita harus menyadari itu, gitu. Jadi perenungan kita ya teman-teman ya. Jadi yang sudah kita lakukan selama ini tuh apakah menjawab keempatnya atau baru 2 atau baru 3 gitu ya. Nah, aku jadi penasaran gimana sih Bu caranya kita bisa menemukan ikigai kita gitu ya. Oke. Kalau menemukan ikigai itu proses ya. Proses hidup orang. Mungkin kalau ngomong proses kita ngomong yang tadi yang aslinya tuh di Jepang itu. Karena ini kan sebenarnya kalau yang Jepang itu kan memang lebih ke ngomong kebahagiaan hidup gitu. Jadi konsep bahagianya itu adalah ya ketika bisa menemukan ikigai. Nah, kalau ini ditarik dalam dunia karir ya berarti dia memulai proses itu sedini mungkin itu lebih baik. Jadi ya misal mulai anak pun bisa kita sebagai orang tua kan bagaimana supaya anak itu menyadari apa yang dia suka. Jadi diamati aja gitu hari-harinya. Jadi mulai dengan hal-hal kecil sehari-hari. Ketertarikannya di mana? Ya itu what I love kan gitu. Dia ini menikmati di mana. Kemudian good at-nya di mana? Ketika dia melakukan, ketika kita pun misal merefleksi diri kita, saya melakukan sesuatu yang saya bisa benar-benar berhasil di situ. Orang bilang, wah apa yang kamu lakukan itu sangat berguna, ternyata ada pencapaian di sana. Berarti barangkali ini good at saya di sini ya. Gitu. Jadi memulai dari hal kecil-kecil dalam diri kita. Kemudian belajar. Jadi itu kalau dari usia kita sekarang misalnya teman-teman yang masih kuliah gitu ya sekarang aja mulai kita kita coba sih kita rasakan lagi gitu kita ini sukanya apa gitu ya Bu ya. Iya jadi nggak ada kata terlambat lah gitu ya. Nggak ada kata terlambat. Mungkin ada yang sudah kerja baru tahu gitu ya konsep ini nggak masalah gitu. Karena saya sendiri juga walaupun saya sudah mengenal konsep ini, tapi menemukannya juga nggak bisa namanya diakselerasi nggak bisa. Ketika ngomong the word needs, kemudian paid for itu kan selalu up and down ya pergumulan kita gitu ya. Jadi ya kita nikmatin aja. Cuman kita tahu arahnya kemana gitu pergumulan kita. Terus belajar juga namanya melepaskan diri sendiri. Jadi kadang-kadang kita nih punya melepaskan diri sendiri Bu. Kita punya ambisi mungkin kan. Pokoknya saya harus punya seumur ini harus punya gaji segini gitu. Ya kadang-kadang itu oke sih. Banyak loh Bu yang kayak gitu Bu. Iya kan? Anak-anak ambis Bu. itu sih nggak masalah. Mungkin itu yang memotivasi dia ya. Tetapi ketika akhirnya menemukan bahwa passionnya itu mungkin bukan yang akan gajinya segitu misal. Apakah dia harus memilih kan mau mempertahankan yang mana? Misalnya nih ternyata passionnya
di bidang pendidikan yang kalau dibandingin sama yang di dunia bisnis ya pasti beda lah gitu ya platformnya. Tapi ya dia belajar mana nih gitu yang harus dia pilih, mana yang jadi utama buat dia gitu. Mana jadi yang membuat dia utuh tadi 4-nya dapat gitu ya. Iya. Melepaskan diri sendiri. Melepaskan diri sendiri. Melepaskan diri sendiri. Terus juga belajar yang namanya here and now. Jadi betul. Tapi tadi konsepnya past tense ya. Tapi untuk berkembang pas itu kan menjadi apa? Menjadi perenungan ya. Maksudnya here and now-nya itu adalah apa yang bisa kita lakukan sekarang gitu. Jadi bukan terus menyesali yang dulu, aku ternyata salah dulu, aku ternyata salah jurusan, aku ternyata move on-nya ke depan oke, tapi yang sekarang ini. Jadi yang kita punya apa? Ya, yang kita punya peluangnya apa? Yang bisa kita pelajari, aksesnya yang mudah buat kita sekarang apa? Jadi itu sesuatu yang harus kita fokus, jangan maksudnya narik ke masa lalunya itu tidak terlalu kuat juga, atau ke masa depannya yang harus ini harus itunya juga terlalu kuat. Ke here and now-nya nih yang diutamakan, fokuskan. Betul. Jadi apa yang bisa saya lakukan supaya melangkah gitu loh, supaya melakukan sesuatu, supaya kayak nggak ketarik sana sini gitu. Dan yang terakhir ya belajar seumur hidup sih kayaknya. Bener Bu, bener. Jadi belajar itu seumur hidup ya, nggak bisa sih. Stop gitu. Karena seumur saya pun udah punya pekerjaan pun, akhirnya aku menikmati pun ya masih terus gitu menggali bagaimana aku bisa menemukan ternyata itu kebahagiaanku, ikigaiku itu bidang ini gitu. Oke, ya jadi ikigai itu bisa aja kita temukan di usia berapapun. Ya saya sendiri sebagai psikolog juga kalau dibilang nemu-nemu banget ya belum lah ya, tapi paling nggak nyoba-nyoba apa ini ya, dan itu kan butuh pengujian gitu. Pengujian dengan saya mencoba segala hal juga. Mungkin iya, tapi ya ketika mulai menemukan titik terang, mungkin ini, nah itu tuh sudah kebahagiaan tersendiri gitu ya. Dan mungkin itu kebahagiaan ya kali ya. Nggak tahu sih. Ya bisa gitu. Ya, setidaknya kita merasa hidup kita lebih bermakna gitulah ya Bu ya. Ketika kita menemukan ikigai ini. Jadi jangan kecil hati teman-teman kalau belum menemukan. Kita pun juga masih terus berproses gitu ya. Berproses untuk kesana gitu. Oke, terima kasih banyak Bu Tiwi untuk obrolan kita hari ini. Mungkin next time bisa ngobrol lagi dengan topik yang berbeda. Buat teman-teman mungkin yang punya usulan topik itu boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Bu Tiwi. Sampai ketemu lagi. Bye-bye semuanya. Stay healthy. Stay healthy.